Xiaomi Redmi 4 merupakan generasi penerus dari generasi sebelumnya, yaitu Xiaomi Redmi 3 yang cukup sukses di pasaran Indonesia. Kali ini ada peningkatan dari beberapa sektor, terutama desain dan juga hardware. Dari segi desain sendiri, Xiaomi Redmi 4 menggunakan kaca 2.5D, di mana setiap sudutnya menggunakan kaca yang melengkung. Ini sangat keren sekali. Layarnya masih menggunakan layar 5 inch dengan resolusi HD, dan masih memiliki tombol 3 kapasitif yang tidak bisa menyala. Di sektor belakang, Redmi 4 menggunakan full metal, ditambah sensor sidik jari di bawah kamera. Ada single LED flash, kemudian ada colok Gumi di bawah. Bagian sudut kanan kirinya dibuat melengkung layaknya seperti Xiaomi Mi 5, namun dengan bahan yang berbeda, yaitu metal. Kemudian di setiap sudutnya, Redmi 4 ini menggunakan atau dibuat chamfered metal, di mana terlihat lebih mengkilat dan lihat lebih elegan. Mungkin banyak orang yang mengeluhkan border pada layar Redmi 4 ini cukup besar atau gede, namun menurut saya ini ada alasannya. Ketika layar kondisi mati, Redmi 4 akan terlihat sangat elegan, seakan-akan tanpa bezel. Saya juga sangat suka sekali memandangi Redmi 4 ketika dalam kondisi mati. Kamera sendiri masih menggunakan resolusi yang sama dengan Redmi 3, yaitu 13 megapiksel, namun kali ini menggunakan sensor OmniVision. Kamera depannya sendiri menggunakan 5 megapiksel dengan sensor yang sama, yaitu sensor OmniVision. Layar yang kelihatan elegan ketika mati akan sirna seketika ketika layar dihidupkan. Namun bagi saya tidak masalah, ketika sudah terbiasa lama-lama tidak akan terlalu memperhatikan hal ini. Sektor yang paling saya suka adalah paling di bawah, di mana terlihat sangat keren sekali, kelihatan kokoh, karena terdapat lubang-lubang speaker yang layaknya iPhone 6. Namun hanya sebelah saja yang merupakan speaker, karena yang sesatunya adalah secondary microphone. Di atas terdapat jack audio 3,5 mm dan juga sensor infrared blaster untuk digunakan remote. Slotnya sendiri masih menggunakan hybrid dual SIM. Desain saya bilang sangat oke, dan saya sangat menyukai. Saya sangat suka sekali menggenggam Xiaomi Redmi 4 ini. Fleksibilitas layarnya di bawah terik matahari agak kurang. Meskipun sudah saya full set di auto brightness-nya full, namun masih kesulitan untuk menampilkan gambar yang ditampilkan. Namun untuk sudut miringnya sendiri oke, karena menggunakan panel IPS, di mana kita bisa memakai ini dengan sudut kemiringan yang ekstrim, masih bisa dipakai dengan enak. Mari kita lihat beberapa sampel gambar berikut ini. Warna yang ditampilkan cukup tajam, cukup gonjreng. Ini sangat baik sekali, mengingat harga yang dibanderol hanya 1,6 jutaan. Dan ini contoh lainnya. Kontrasnya sangat baik, di mana warna yang ditampilkan kelihatan tajam sekali, akurat. Meskipun tidak sebagus atau tidak setajam Super AMOLED miliknya Samsung. Ya, untuk sektor hardware sendiri, saya sudah melihatnya melalui CPU Z. Xiaomi Redmi 4 ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 430, namun di CPU Z ini terbaca sebagai Qualcomm Snapdragon 435 dengan clock speed 1,4 GHz octa-core, yaitu 8 inti. RAM-nya 2 GB, kemudian internalnya 16 GB yang dapat ditambah microSD.
Baterai sendiri masih sama, yaitu 4100. Dengan perpaduan hardware tersebut, mari kita lihat berapa skor Antutu yang dihasilkan oleh Xiaomi Redmi 4 ini. Ya, skor yang dihasilkan sekitar 42.600. Cukup baik untuk smartphone dengan harga 1,6 jutaan. Tentunya dengan skor 42.000 ini, kita tidak akan kesulitan untuk mengoperasikannya, baik bermain game ataupun untuk sosial media. Unit yang saya dapatnya ini menggunakan MIUI 8 dengan ROM China. Namun saya rasa ROM China ini sudah dimodifikasi oleh pihak developer ataupun distributor. Karena di ROM China biasanya tidak ada bahasa Indonesia, namun di sini terdapat bahasa Indonesianya. Sebab di situs resmi sendiri Xiaomi, Redmi 4 ini belum ada ROM globalnya, hanya tersedia ROM China. Ya, di Redmi 4 ini tersedia juga double tap to wake, di mana bisa membangunkan layar dengan cara mengetuk layar 2 kali. Namun ini hanya berfungsi untuk membangunkan saja, tidak bisa digunakan untuk mengunci layar. Di Redmi 4 ini tersedia fingerprint yang kinerjanya cukup cepat menurut saya, bahkan jauh lebih cepat dibandingkan dengan Zenfone 3 Max milik saya sebelumnya. Hanya dengan sekali sentuh, layar akan segera terbuka dari kondisi mati. Untuk mode layarnya sendiri, Redmi 4 ini dibekali dengan 3 pilihan mode warna, yaitu kuning, agak kekuningan maksud saya, kemudian sedang, dan yang terakhir adalah agak keputih biru-biruan atau warm. Ini tergantung selera Anda. Kalau saya lebih suka dengan layar yang agak kekuningan karena bisa lebih lama dipandang untuk mengurangi resiko sakit pada mata. Di sektor sensor sendiri, Redmi 4 cukup lengkap dilengkapi sensornya. Tercatat ada 7 sensor dari 9 sensor yang tersedia. Tentu saja ada sensor gyroscope yang kita bisa fungsikan untuk bermain VR atau virtual reality. Performa gamingnya juga cukup memuaskan. Di sini saya mencoba gaming Real Racing 3, berjalan sangat mulus, tanpa ada kendala. Padahal game ini grafiknya cukup bagus. Bodi juga tidak cepat panas, karena Qualcomm Snapdragon 430 memang sangat baik dalam hal suhu yang dihasilkan. Tentunya dengan mencoba game ini lancar, game-game HD lain pun tidak akan ada masalah. Kinerja dari Redmi 4 ini cukup lancar, cukup gesit, namun saya mengalami multitaskingnya masih sangat kurang. Artinya kurang di sini sering tersendat, akan mereload ulang aplikasi yang sudah kita tutup atau kita timpa dengan aplikasi lain. Ini dikarenakan RAM yang hanya 2 GB. Memang di MIUI sendiri RAM 2 GB adalah RAM minimal yang bisa kita pakai. Bukan berarti 1 GB tidak bisa, namun 1 GB akan sangat kerepotan menjalankan MIUI. Saran saya untuk mengatasi ini, pilihlah Redmi 4 Prime yang menggunakan RAM 3 GB. Ini dia beberapa contoh multitasking yang saya coba. Rata-rata dia mereload ulang aplikasi yang sudah kita tinggalkan. Sektor baterai sendiri, saya memang belum menggunakannya dari 100% sampai 0. Namun dari pengamatan saya,
Kemampuan baterainya tidak berbeda jauh dengan Redmi 3 karena kapasitasnya pun sama, dengan screen on time antara 5-6 jam. Pengecasannya sendiri cukup cepat apabila menggunakan charger bawaan karena memiliki output 2 ampere. Sekitar 2 jam, baterai akan penuh dari 0 sampai 100. Ada LED notifikasi, di mana sekarang berpindah di sisi atas, dekat sensor proximity. Sektor terakhir adalah sektor kamera, yang saya rasa hasilnya kurang memuaskan. Karena sensor M1 Vision memang terkenal untuk sering dipakai di HP-HP kelas menengah. Warnanya kurang tajam, meskipun bisa dibilang 11-12 dengan Redmi 3 sebelumnya. Mode-mode yang dihasilkan memang hampir sama dengan Redmi 3 karena menggunakan basis MIUI 8. Untuk hasil kamera sendiri akan saya tampilkan di akhir video ini. Ya, kesimpulannya, Xiaomi Redmi 4 ini apakah cukup baik untuk dipinang? Ya, saya rasa masih sangat layak untuk dipinang, apalagi harganya sekitar 1,6 juta dan mungkin bisa turun dalam waktu beberapa bulan ke depan. Sektor desain adalah hal yang saya sukai, karena terlihat sangat mewah, sangat premium, bahkan setara dengan flagship kelas atas saat ini. Bagi para gamers pun ini sangat bermanfaat karena bisa melahap game HD yang biasanya cukup berat. Ya, mungkin sekian video dari saya.